Mari kita membaca Yohanes pasal ke-5. Yohanes pasal ke-5. Kita sudah baca tempoh hari sampai ayat yang ke-14. Kita meneruskan. Yohanes pasal ke-5. Kita membaca dari ayat yang ke-13 dan seterusnya. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dan di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia mentiadakan hari Sabat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudara saya berat sekali waktu menyampaikan khotbah pasal 5. Karena ini satu pasal yang sangat-sangat kejam. Pasal yang sangat-sangat bersifat kejahatan manusia. Dan justru yang kejam, yang bersifat jahat daripada manusia. Dari hati-hati orang yang katanya taat kepada Tuhan. Menurut Taurat, peraturan telah menjadi setan yang mengikat mereka. Dan mereka tidak salah kok. Ini kan peraturan Tuhan. Tuhan bilang mesti menjaga hari Sabat. Mereka tidak sadar ada hal-hal unsur yang fleksibilitas, unsur hidup yang melampaui keterikatan batas-batas daripada peraturan-peraturan itu. Prinsip ini adalah dikatakan 2 kali oleh Yesus Kristus. Pertama, manusia bukan dicipta untuk Sabat. Sabat diberikan untuk manusia. Berapa orang sih yang beragama mengerti kebenaran di luar daripada ikatan agama? Berapa banyak orang Kristen mengerti apakah yang menjadi pimpinan Tuhan lebih daripada peraturan-peraturan yang mati? Kalimat kedua Yesus Kristus, anak manusia adalah Tuhannya Sabat. Berarti jangan pakai Sabat untuk mengkurung aku. Aku yang memberikan Sabat. Aku yang mempunyai ketentuan lebih daripada Sabat. Pada saat tertentu hukum harus dilewati. Pada saat tertentu hukum tidak boleh dipatuhi. Wah, ini apa ini ajaran apa? Masa Pak Tom mengajar seperti ini? Yesus, engkau tidak boleh makan kecuali cuci tangan dulu. Yesus bilang tidak. Itu peraturan di dalam peraturan yang sudah mengikat lebih 1.500 tahun. Itu peraturan yang sudah dipatuhi oleh semua orang Yahudi. Sebelum makan cuci tangan. Nah, orang Yahudi harus cuci tangan sebelum makan. Orang Yahudi tidak boleh melanggar akan hari Sabat. Tetapi Yesus Kristus mengizinkan muridnya tidak usah cuci tangan lalu makan. Yesus mengizinkan diri menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Loh, katanya tidak boleh melanggar hari Sabat. Karena malu sendiri saya tidak percaya engkau yang melanggar hari Sabat ini anak Tuhan. Ini pasti pelanggar. Ini pasti ada pemberontak kepada Tuhan. Orang Yahudi yang sudah terkurung oleh paradigma yang lama itu. Mereka tidak mengerti ada anugerah melampaui Taurat. Taurat adalah sesuatu ikatan. Anugerah adalah sesuatu perlepasan. Perlepasan itu menjadikan orang bebas. Tapi kebebasan yang tidak diikat itu menjadikan manusia liar. Jadi di tengah kesulitan-kesulitan seperti ini, Yesus akan menerobos dari zaman Taurat kepada zaman anugerah. Tetapi orang-orang yang menganggap dirinya bertaurat, mereka akan mengkurung Yesus di dalam ikatan itu. Sehingga akhirnya tidak bisa merubah mereka. Yesus bukan saja tidak bisa merubah mereka. Mereka akhirnya membunuh Yesus di atas kayu salib. Bukankah ini hal yang kejam? Bukan ini yang jahat.
Tetapi yang kejam dan jahat justru adalah orang yang mengaku diri paling mengerti kehendak Allah. Orang yang paling taat kepada Tuhan Allah. Sehingga Allah harus dimatikan oleh orang yang taat kepada Allah. Allah harus mengkorbankan anaknya yang tunggal di dalam tangan-tangan orang yang katanya mematuhi Allah. Apakah Allah tidak salah memberikan Taurat kepada manusia yang begitu kejam? Apakah mereka tidak salah? Mereka akhirnya mengaku Yesus di atas salib. Tapi justru yang mengaku Yesus di atas salib adalah bangsa yang mengaku mereka yang paling taat kepada Tuhan. Tidak boleh bersalahkan. Apa salah saya mengaku dia? Itu kan Alkitab. Alkitab mengatakan tidak boleh melanggar hari Sabat. Kami justru taat kepada Alkitab. Lah kamu yang langgar ya kamu yang mati. Saudara-saudara, Tuhan tidak ada tempat di tengah dunia orang tidak mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan. Pengertian firman Tuhan begitu sulit. Sehingga saya berkata kepada saudara, makin lama saya menjadi hamba Tuhan, makin takut mentafsirkan Alkitab. Saya jujur berkata, pasal 5 ini memeras hati saya luar biasa. Pasal 5 ini adalah pasal di mana fatalnya Yesus tidak mungkin dirubah. Karena pasal 5, Yesus tidak kemungkinan tidak naik ke atas Golgota. Karena pasal 5, Yesus sudah dipastikan no return. He should be crucified. Apa sebab? Karena Yesus sengaja. Yesus mengapa tidak pakai hari sebelumnya? Mengapa tidak pakai hari sesudahnya? Mengapa harus bagi orang-orang yang kaku akan mengatakan Yesus inilah yang kurang bijaksana. Coba dia 1 hari sebelum Sabat menyembuhkan orang itu. Tidak apa-apa. Sesudah hari itu baru menyembuhkan. Juga tidak apa-apa. Kok sampai mau pakai hari itu untuk akhirnya mengakibatkan sendiri harus mati. Saudara-saudara. Karena ini bukan semacam studi teologi yang dangkal. Ini adalah sesuatu pengertian yang sampai mendetail. Yesus kenapa? Engkau bilang enggak, Yesus mungkin lupa hari itu hari Sabat. Kalau Yesus bisa lupa, kita jadi apa? Kalau anak Allah pun lupa, berarti dia tidak maha tahu. Engkau bilang bukan juga dia mungkin ya sengaja coba-coba berapa perlawanan. Tidak. Dia sengaja pakai hari Sabat. Engkau bilang bagaimana patung berani voniskan kalau Yesus sengaja pakai hari Sabat. Karena pasal 9 diulangi. Pasal 5 Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang yang sakit 38 tahun disembuhkan. Pasal 9 Yesus menyembuhkan orang buta dari lahir pada hari Sabat lagi. Jadi dia sengaja kan? Yesus bukan lupa, bukan lalai, bukan tidak sengaja. Justru Yesus sengaja pakai hari Sabat. Kenapa? Saya mau tanya kenapa? Semua pertanyaan saya itu lebih tajam daripada apa yang kau pikirkan. Kalau saya hari dibentuk kelompok 5 orang, studi kenapa Yesus pakai hari Sabat. Mungkin perlu engkau 3 hari 3 malam memikirkan lalu cari semua ayat baru bisa jawab. Tapi justru apa yang kurang dikatakan Yesus sengaja. Apa yang dilarutkan sengaja. Apa yang ditetapkan sengaja. Itu semua di dalam rencana Allah yang tidak boleh ditunda. Hari Sabat engkau harus menyembuhkan. Yesus berkata, aku anak tidak akan kerjakan sesuatu berdasarkan kemauanku sendiri. Apa yang kulihat dari Bapa, kulakukan. Apa yang menjadi kehendak Allah Bapa, kulakukan. Apa yang ku dengar, apa yang ku lihat dari Bapa, ku nyatakan kepadamu. Sehingga Yesus sengaja pakai hari Sabat. Kenapa? Karena mau mengkoreksi orang Yahudi yang menganggap diri sudah mengerti kitab suci. Saya takut orang belajar teologi. Lalu baru dapat SKS sedikit. Enggak kira aku sudah lulus. Pasti aku lebih mengerti. Justru gereja dirusakkan oleh pendeta-pendeta yang ngerti sedikit. Tapi menganggap diri mengerti banyak. Orang Kristen yang menganggap diri paling cinta Tuhan, paling mengikuti Alkitab, justru yang paling tidak mengerti kelincahan dari pimpinan Roh Kudus sehingga kita menjadi mengkurung diri di dalam paradigma yang lama. Dan Yesus bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang. Jikalau engkau beriman, engkau disembuhkan. Kalau engkau mau, engkau diselamatkan. Asal engkau bertobat, Tuhan tidak menolak engkau. Ayo mari banjirilah kebaktian. Mari beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Orang ini tidak pernah minta Tuhan. Orang ini tidak pernah minta disembuhkan. Orang ini tidak pernah beriman kepada Tuhan.
Bahkan orang ini adalah orang yang paling kurang ajar. Yesus melakukan 35 kali mujizat. Yang paling kurang ajar dilakukan di atas orang ini. Orang ini yang paling kurang ajar. Yesus sengaja melakukan mujizat menyembuhkan dia. Kenapa? Dia tidak pernah terima kasih. Coba lihat. Dia tidak pernah minta disembuhkan. Bahkan waktu Yesus tanya, maukah engkau disembuhkan? Juga tidak jawab. Dia menjawab apa? Setiap kali saya mau turun, orang lain turun dulu. Saya tidak keburu. Jadi dia tidak pernah salah. Dia selalu ada alasan. Kali yang lalu saya mengatakan, bukan alasan, tapi solusi. Kalau kamu mendengarkan apa yang khotbahkan, ada kalimat-kalimat yang penting, engkau lalaikan. Aku sudah ikut kebaktian. Aku sudah dengar khotbah patong. Engkau belum muridku. Kalimat-kalimat yang penting kalau engkau mengerti dan seumur hidup telusuri. Engkau betul-betul memikir sampai tuntas. Engkau menjadi orang bijaksana. Orang ini tidak pernah minta. Sama seperti Paulus tidak pernah bertobat. Tuhan tolong, aku mau diselamatkan. Tidak pernah. Yang diinginkan oleh Paulus bukan iman kepada Yesus. Bukan pengampunan dari Tuhan. Yang diinginkan adalah menganiaya orang mengikuti Yesus Kristus. Itu kurang ajar semua. No intention to repent. No initiativity to plead to God for forgiveness. Inilah kita. Kita cuma tahunya melawan Tuhan. Kita datang ke gereja, banyak yang datang ke gereja hanya untuk memperalat Tuhan. Saudara-saudara, asal engkau beriman pasti sembuh. Tidak pernah Paulus mau beriman. Tidak pernah orang disembuhkan ini pernah minta Tuhan untuk kesembuhan. Tidak pernah. Kata kedaulatan Tuhan Allah. Bangkitlah engkau. Angkatlah kasurmu dan jalanlah. Dia tidak minta kok. Yang dia mau adalah mengadu, menuding, lalu membuat Yesus dihukum. Waktu dia, siapa sudah kamu angkat kasur? Itulah yang menyembuhkan saya. Siapa dia? Saya lupa nama, lupa tanya alamat dan tidak minta emailnya. Aku lupa minta itu kartu namanya. Jadi aku tidak tahu. Tapi orang itu yang gini kira umur 30 lebih itu. Siapa dia? Aku lupa, tidak tahu. Ada hidung, ada mata sih ya. Tapi tidak tahu mana dia. Satu hari Yesus ketemu dia. Waktu Yesus ketemu dia, bukan memikirkan tentang kebahayaan yang ada pada Yesus. Mikirkan dia. Saudara-saudara, kalau saya bicara sesuatu, saudara mengetahui saya bicara sesuatu tentang perasaan, kemungkinan, kesulitan orang lain terhadap kita dan nama Tuhan dan sebagainya. Bukan bicara tentang apa kesulitan kamu perlu jelaskan kepada saya. Banyak orang salah mengerti apa yang saya mau. Waktu Yesus tanya kepada dia, ketemu sama dia, Yesus bilang, kau sudah sembuh. Meskipun tidak minta, tidak berdoa, tidak beriman. Kau sudah sembuh. Karena apa? Anugerah sudah datang, inisiatif dari Tuhan dan anak Allah yang tunggal kepada kamu. Bukan karena jasamu. Kau sudah sembuh. Jangan berdosa lagi. Supaya tidak menerima yang lebih buruk. Nah, ini satu ayat yang menjadi hal yang penting sekali menjelaskan satu doktrin. Yaitu, apakah ada kecelakaan, ada sakit yang disebabkan oleh dosa? Ada nggak? Saya tanya, pikir ya, jangan cuma dengar khotbah enak-enak aja. Apakah ada doktrin yang mengajar penyakit akibat dosa? Ada nggak? Ada, ini ayatnya. Karena kamu berdosa, maka kamu dapat penyakit. Sekarang kalau kamu berdosa lagi, akan mendapatkan lebih cilaka lagi. Di sini dikonfirmasikan ada penyakit sebagai akibat dosa. Tapi saya mau tanya, ada tidak penyakit yang bukan akibat dosa? Jawab. Ada, karena dirimu kalau sakit bukan karena dosa kan? Jangan jawab berdasarkan anthropocentric experience. Jawab mengenai pengertian Alkitab. Kalau engkau jawab lalu saya tanya, kenapa engkau berani jawab? Coba sebutkan Alkitab dari mana? Engkau akan gagal total. Kekristenan kita sudah sangat payah. Pengertian dan iman kekristenan selama ini yang kita miliki sangat rapuh. Saya tanya engkau jawab, saya tanya engkau bilang, tanya dijawab, dimarahin lain kali dah dijawab apa? Nah, itu menjadi memikirkan dirimu lagi, bukan memikirkan firman Tuhan.
Sekarang saya tanya lagi. Kalau Yesus mengatakan ya, orang ini bukan dia yang berdosa. Bukan ayah dan ibunya yang berdosa. Tetapi supaya penyakit ada pada dia. Boleh memuliakan nama Allah. Itu pasal 9 ya. Orang tanya kepada Yesus. Nah ini orang buta. Siapa yang berdosa? Karena salah dia atau salah papa mamanya? Yesus bilang bukan ini, bukan itu. Itu namanya neither or. Masih ingat? Pikiran manusia selalu either or. Pikiran Tuhan selalu neither no. Ini semua filsafat yang ditemukan abad ke-20. Tetapi sudah tercantum 2000 tahun sebelum abad ke-20. Filosof-filosof membicarakan. Khususnya postmodern. Di fase 9, Yesus menyangkal akibat dosa menjadi sakit. Di fase 5, Yesus mengatakan dosa mengakibatkan sakit. Dan di dua versi ini, engkau bilang loh, kalau gitu Yesus pelin-pelan. Di pasal ini ngomong teori ini. Di pasal itu Yesus kok tidak ada konsistensi. Bukan. Karena ada versi-versi yang lain yang diizinkan Tuhan di dalam dunia ini. Sehingga ada orang menjadi miskin, menjadi susah, menjadi sakit, menjadi kanker. Memang karena dia berdosa. Tapi ada orang menjadi AIDS, menjadi kanker, menjadi susah, menjadi sakit. Bukan karena dia berdosa. Engkau bilang orang berdosa pasti akhirnya cilaka. Ada orang berdosa akhirnya subur, kaya, luar biasa. Engkau bilang orang berdosa pasti sakit. Ada orang yang sakit karena berdosa. Tapi juga ada orang yang sakit bukan karena berdosa. Pendeta Amin Chung salah satu pendeta yang paling rajin mengabar Injil. Setelah dia mati masih banyak orang datang kepada saya. Karena dia menginjili papa saya. Karena dia menginjil ibu saya. Waktu dia menginjil bawa botol air. Sendiri sakit setengah mati. Minum terus 7 menit. Masih mengabar Injil. Saya sangat terharu. Saya rasa saya sendiri tidak seperti rajinnya dia pada saat-saat tertentu. Tapi engkau berani katakan Amin Chung karena berzina berdosa. Akhirnya Tuhan kasih pukulan kepada dia supaya dia mati kanker. Tidak bisa. Adakah orang mati atau sakit karena dosa? Ada. Adakah orang tidak berdosa juga diizinkan Tuhan? Bahkan orang yang cinta Tuhan akhirnya dapat penyakit yang keras. Ada. Lalu di dalam kedua versi ini dari mana sumbernya? Dari kitab suci. Yesus pendapatnya apa? Yesus di pasal yang kelima berkata, jangan berdosa lagi. Supaya tidak mendapatkan kecelakaan lebih besar kelak. Berarti kau dulu menjadi sakit karena dosamu. Jangan ulangi lagi. Aku sudah melepaskan engkau. Never return to your past. Never go back to your sin. Be careful. Yesus berkata kalimat itu. Tetapi yang dia dengar bukan khotbah untuk ditaati. Dia datang dengan firman Tuhan untuk apa? Untuk mencari data. Data itu diambil untuk mendapat keuntungan. Kasih tahu seorang Farisi. Nah, aku tahu yang menyembuhkan saya adalah Yesus. Kalau gini engkau mau bunuh silakan. Pokoknya dia dibunuh atau enggak apa-apa. Pokoknya saya sekarang diamankan karena saya melapor. Kurang ajar banget. Saya di sini menemukan orang-orang dengar Injil, dengar firman, ikut kebaktian, mendengarkan kalimat-kalimat Tuhan untuk apa? Untuk menyenangkan diri. Untuk menyenangkan orang yang boleh membahayakan dia. Lalu untuk membahayakan Yesus tidak peduli. Kalau saya tahu ini, saya ketemu dia pergi aja. Tidak usah kelihatan dia. Tidak usah ngomong apa sama dia. Karena ngomong sama dia bahaya kok. Sudah ngomong sama dia, dia ingat terus lapor. Itu membahayakan Yesus kan. Tapi Yesus tetap harus melakukan. Meskipun khotbah diberikan kepada satu orang yang akhirnya memperalat mendapatkan khotbah. Lalu untuk membuat susah Yesus tetap dikhotbahi. Ada orang beli kaset, aduh gereja senang sekali. Orang itu beli kaset, aduh kaset gua laku loh. Kaset dari gereja laku, ekonomi gereja dapat untung sedikit. Puji Tuhan. Lu tahu, dia beli kaset untuk pergi mengadu kamu. Pergi untuk pemerintah mengusir kamu karena di dalam kaset ada hal yang kau katakan sesuatu menyinggung perasaan agama yang lain. Kita terlalu naif. Kita terlalu dangkal. Kita kira kalau banyak orang yang khotbah baik. Kalau banyak masuk teologi, sekolah kita menjadi terkenal. Kalau banyak orang belajar teologi, reform mengkarui dunia. Semua optimisme yang naif luar biasa. Kadang-kadang kita terlalu naif.
Kita mau ngomong sesuatu, kita khotbah sesuatu, kita baik kepada orang lain. Orang lain sudah makan gula kita, gigit kita dengan gigi yang beracun. Setelah kita baik kepada orang lain, orang memukul kembali. Ini terjadi abad 21, iya. Terjadi pada zaman kita, iya. Terjadi pada negara yang ada adab, iya. Demikian orang-orang Yahudi pada waktu mereka menganiaya dan merencanakan membunuh Yesus. Mereka pada waktu berbakti kepada Allah, mereka hafal semua Taurat. Dan pengertian Taurat bagi mereka bukan untuk jalankan kehendak Allah. Untuk pakai Taurat mengikat orang lain. Apakah kau demikian? Saudara-saudara, kita semua mengetahui hukum adalah tuntutan keadilan. Dan kita mengetahui juga ahli hukum adalah sendiri melanggar hukum, tapi minta tidak usah dihukum. Kita berapa banyak dosa yang kita tahu bisa langgar. Tapi lebih baik kalau saya langgar jangan ditemukan, jangan dikabarkan. Tapi orang lain kalau melanggar saya ketemukan, saya umumkan dan saya hukum dia. Saudara tahu berapa jahat hatimu? Yesus berkata kepada Yohanes, berapa jahat hatimu engkau tidak mengetahui. Yohanes kira dia cinta Tuhan. Dia mengatakan barang siapa yang tidak menyambut Yesus Kristus, biar aku berdoa. Ada api turun dari langit, bakar hangus dia. Yesus bilang, aduh puji Tuhan Adam. Murid saya yang begitu setia sama gua. Kalau semua membela gua seperti ini, saya tidak usah naik atas salib. Justru Yesus menegur dia, Yohanes, betapa jahatnya hatimu. Engkau tidak pernah mengetahui diri. Orang yang menganiaya Yesus bukan orang kafir. Bukan orang ateis. Orang yang menganiaya Yesus adalah orang yang disembuhkan oleh dia. Orang yang menganiaya Yesus adalah orang yang menerima Taurat. Dan hukum Taurat itu bukan untuk dilaksanakan. Dijadikan ikatan untuk menghantam, untuk menghajar orang lain. Kenapa Yesus dijadikan orang berdosa? Karena 3 salah. Pertama, melanggar hari Sabat. Kedua, berani menyebut Allah Bapa sebagai Bapakmu. Ketiga, engkau mempersamakan diri dengan Bapa. Setelah orang itu pergi kepada orang Yahudi dan mengatakan, tak kasih tahu ya. Kemarin saya tidak bisa jawab karena aku lupa namanya. Tadi ketemu, itu orang namanya Yesus. Kalau mau menggarap, kalau mau mengerjain dia, sekarang sudah tahu. Betul, aku tidak memberikan saksi palsu. Benar-benar saya lihat sendiri, dia itu Yesus. Oh, kalau gini mereka tulis di dalam arsip bahwa yang menyembuhkan dan yang menyuruh orang harus bawa kasur, angkat kasur, jalan di tengah-tengah jalan menjadi contoh yang merusak seluruh agama Yahudi. Itu orangnya Yesus. Kalau Yesus berani mengatakan angkat kasurmu, berjalanlah, maka ada orang angkat kasur dan jalan. Ini adalah pendidikan yang paling kurang ajar. Ini Yesus mengajar seluruh rakyat melawan Alkitab. Yesus menjadi pengkhianat Taurat. Yesus menjadikan seorang yang diperintahkan dia melanggar Taurat menjadi contoh terbaik untuk menghancur dan meracuni seluruh negara. Kalau begini ini orang paling besar. Orang yang mengajar orang lain melanggar. Menjadi contoh melanggar hukum. Dia paling melanggar hukum. Dia paling besar dosanya. Mereka makin merencanakan untuk membunuh dia. Istilah membunuh Yesus mulai dari istilah di dalam ayat ini. The Jewish people plan to kill him. To murder Jesus. Mereka berusaha makin berani untuk membunuh dia. Nah saya mau tanya. Semua jawab ya. Melanggar hukum. Itu melanggar hukum Sabat. Itu adalah hukum keberapa? Keempat. Ya. Lalu di dalam hukum ke-6, jangan membunuh. Itu hukum keberapa? Ke-6. Melanggar Sabat sama membunuh orang, pelanggaran besar mana? Jawab. Membunuh kan? Ya. Melanggar Sabat itu hanya diri dan hari. Membunuh orang, membuat manusia lain itu dihancurkan. Tetapi orang itu buta. Sendiri melanggar hukum lebih besar, tidak anggap salah. Kamu melanggar hukum, kamu salah. Nah inilah satu timbangan yang tidak beres. Selalu kalau orang salah sedikit kita bikin sampai dia mati.
Tapi kita mematikan orang. Nah, tidak salah. Saya harus matikan dia karena saya memelihara hukum Taurat. Setan bisa membutakan manusia sampai di sini. Engkau tidak pernah lihat berapa cilaka rohani. Saya betul-betul takut kalau melalui satu tindakan saya yang kurang baik atau kurang kasih. Lalu ada orang binasa masuk neraka karena saya. Saudara-saudara. Yesus setelah dihina, dianiaya. Dan mereka mau membunuh dia. Yesus membela diri. Kenapa engkau hari Sabat? Engkau melanggar, memerintahkan orang, bawa kasur, jalan di tengah-tengah jalan. Kenapa engkau menyembuhkan orang pada hari Sabat? Jadi menyembuhkan orang sama memelihara hari Sabat. Yang mana aktif, mana pasif. Yang mana positif, mana negatif. Melanggar hukum hari Sabat. Itu seperti dosa besar. Tapi menyembuhkan orang sakit 38 tahun bisa disembuhkan. Itu dianggap jasa kecil. Matanya sudah buta. Pikiran sudah terbalik. Hatinya sudah tidak seimbang. Dia cuma tahu melanggar Sabat. Dosa besar. Menyembuhkan orang sakit. Itu kan karena lu bisa melakukan mujizat. Itu soalmu. Tidak apa-apa lah. Memang you bisa. Tapi jangan melanggar Sabat dong. Jadi yang penting dianggap tidak penting. Yang tidak penting dianggap penting. Yang mutlak tidak mutlakkan. Yang tidak mutlak dimutlakkan. Yang harus dianggap tidak perlu. Yang tidak perlu dianggap harus. Dosa seperti ini siapa yang sadar? Tidak sadar. Ya, kita mengutamakan hal yang kecil-kecil. Dan kita memutlakkan hal yang relatif. Kita merelatifkan yang mutlak. Kita malu terhadap hal yang tidak perlu kita malu. Dan kita rasa mulia kepada hal yang kita rasa tidak mulia. Silakan doa di hadapan umum. Nak, saya tidak mau kayak rendah hati ya. Orang berdoa malu. Bersaksi malu. Kenapa mencari pelacur tidak malu? Kenapa berjudi tidak malu? Bersaksi malu. Suruh nyanyi memuji Tuhan. Tidak mau. Tapi bohong mau. Kita memerlukan hal yang tidak perlu. Kita memutlakkan hal yang tidak mutlak. Kita mempentingkan hal yang tidak penting. Kita putar balik sistem nilai seluruhnya di hadapan Tuhan. Dan kita tidak sadar. Kita kira kita paling hebat. Karena kita saben hari baca kitab suci. Saben minggu ikut kebaktian. Saudara-saudara. Orang-orang ini mengatakan, kamu melanggar hari Sabat. Yesus mengatakan, my Father works until today. Me too. Dengar kalimat ini. Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku juga. Sampai hari ini. Hari apa? Hari Sabat. Loh. Bapak bekerja sampai hari Sabat. Berarti jangan tuduh saya loh. Kalau saya dianggap melanggar hari Sabat. Berarti you mesti tahu. Bapak di surga bekerja hari Sabat. Bapak bekerja sampai hari ini. Ada nggak satu hari yang tidak kerja? Jawab. Bapak bekerja sampai hari ini. Berarti tak boleh ngomong gini. Bapak bekerja sampai hari Sabat berhenti. Lalu bekerja lagi sampai hari Sabat berhenti lagi. Bekerja sampai hari Sabat berhenti lagi. Bapak bekerja sampai hari ini. Kurung kecuali Sabat. Kan begitu kan? Yesus tidak ada kurung-kurungan. Yesus mah Bapakku bekerja terus sampai hari. Sekarang saya tanya. Bapak melanggar hari Sabat enggak? Bapak bekerja pada hari Sabat tidak? Jawab. Terus bekerja. Setiap hari Sabat bekerja. Kalau begini apa artinya hari Sabat? Jadi orang yang tidak mengerti Taurat selalu pakai cara tafsiran menurut pikiran saya. Menurut tradisi. Menurut sesuatu kebiasaan daripada zaman dari bangsa. Menurut sekolah teologi. Menurut dosenku. Nyala kamu. Yesus melawan semua ini. Do you think that God never worked in the day of Sabbath? No. He works until today. Kita mempunyai seorang kawan baik dari Scotland. Dia mana Steven, I never fly in Sunday. Because that is hari Sabat. Saya menjawab, if I do not fly in Sunday, every Sunday more than 1,500 people cannot listen to my preaching. Kalau hari Sabat tidak boleh naik kapal terbang, maka saya tidak bisa ke Singapura.
Yuk orang berapa banyak dapat berkat melalui kebaktian yang ada di sini. Amin. Yuk berapa banyak melihat orang Tionghoa yang dari Tiongkok tidak ada kesempatan dengan Injil. Akhirnya Tuhan pimpin dia ke Singapura dan saya setiap minggu datang dari Jakarta. Mereka dapat berkat. Tetapi dia mengatakan, no. Hari Sabat tidak boleh naik Garuda, Air Asia, Singapore Airlines. Itu cara dia. Saya berkata di dalam hati saya, Tuhan bekerja pada hari Sabat. Hei, jangan ngawur ya. Alkitab tak mengatakan Tuhan bekerja pada hari Sabat kok. Patong berani ngomong tafsiran Alkitab terlalu bebas. Tidak. Dasarnya Yesus berkata, my Father works until today. Me too. Dari di sini saya kasih tahu, Tuhan bekerja pada hari Sabat. Kerja apa? Bukankah Alkitab mengatakan Tuhan mencipta segala sesuatu dalam 6 hari. Dan hari ke-7 dia istirahat. Ya, saya jawab ya. Di dalam apa yang mereka tafsirkan ke Alkitab. Sama apa yang mereka jawab di pasal ini. Terbentur. Lalu engkau mengatakan yang mana yang salah? Ya pasti Alkitab benar dong. Mana Alkitab bisa salah? Pasti orang Yahudi juga benar. Karena mereka membaca Alkitab. Saudara-saudara baca Alkitab dan mengerti Alkitab di 2 hal. Sudah baca, sudah hafal, sudah dapat SKS. Mungkin makin lama makin jauh dari Alkitab. Kalau tidak ada kalimat Yesus, engkau memegang perjanjian lama. Engkau berani mengatakan, yes, Bible says, God never work and God stop His work in the day of Sabbath. Allah tidak bekerja pada hari Sabat. Lalu saya mau tanya, kalau perjanjian lama mengatakan kalimat itu, dan engkau percaya itu adalah dimengerti hanya melalui retalak, saya mau tantang satu hal. Setelah Allah berhenti cipta segala sesuatu. Lalu dia tenang. Siapa yang menopang yang dicipta? Jawab. Tuhan sudah mencipta segala sesuatu. Selesai cipta. Siapa yang menopang, mengatur, memaintain? Oh Tuhan mencipta. Malaikat menopang. Kita merusak. Begitu. Hah? Saudara-saudara, Allah mencipta segala sesuatu dan berhenti mencipta. Saat dia berhenti kerjaannya mencipta. Saat itu dia mulai kerjaan menopang. Nanti. Immediately after he finish his creation work, he starts his maintenance work. His sponsoring, his support work. Allah menopang sebagai pekerjaan yang melanjutkan pekerjaan berhenti mencipta. The second, the moment, the time when God finished His creation work. At the same time He starts His maintenance work. Maka Yesus mengangkat kalimat ini. My Father was until today and me too. Itu ada kalimat untuk revolusi. Untuk breakthrough. Untuk renew, untuk totally change the old concept of the old paradigm. Hei orang Yahudi, engkau anak-anak Allah, kaum pilihan bangsa satu-satu yang diberi Taurat. Tapi kau salah mengerti Taurat. Kau tidak pernah meneroboskan diri daripada kelemahan-kelemahan, kekakuan, keterbatasan, kurungan-kurungan kesalahanmu. Engkau kira engkau mengerti Alkitab? Tidak. Engkau kira engkau menghafal Alkitab? Itu kalimat adalah mengenai Allah berhenti daripada penciptaan. Tapi kalau sudah penciptaan tidak ditopang bagaimana? Maka Allah mulai, itu namanya Allah bekerja sampai hari ini. Dan engkau tidak ngerti, engkau cuma hafal satu ayat. Sudah hafal satu ayat menjadi kunci pas. Siapa yang tidak pas, cut. Siapa yang tidak pas, cut. Siapa yang tidak pas, cut. Engkau kira engkau ahli Alkitab. Engkau kira semua takluk kepada kamu. Yesus mengatakan, saya melawan kamu. Kamu katakan, Allah tidak bekerja setelah hari Sabat. Saya berkata, He works until today and me too. Itu sebab Yesus hari Sabat menyembuhkan orang sakit. Itu adalah kuasa maintenance. Itu adalah kuasa resurrecting. Itu adalah kuasa menyembuhkan. Itu adalah kuasa menyembuhkan kembali. Membangkitkan kembali manusia yang dicipta yang sudah rusak. Sudah dicipta dan rusak sekarang. Dia repair. Saudara pernah bongkar arloji? Pernah buka jam enggak? Waktu saya kecil itu jam itu saya buka skrupnya satu-satu.
Sudah selesai, tuh lihat barangnya begini, giginya banyak gini. Waktu kumpul balik lagi nggak bisa. Ini yang ketawa ada pengalaman ya. Bongkar semua, mau pasang lidah, cocok ini semua itu akhirnya kelebihan. Kalau orang montir ya, sudah bikin betul sepeda motor. Sudah pasang kembali, dia berpuji Tuhan. Skrupnya tak hilang, masih ada sisa 2, bahaya loh. Sudah selesai. Masih ada sisanya, boleh bawa pulang. Ya, kecuali sudah diganti baru, yang lama bawa pulang. Yang asal kok sisa 2 berarti di dalamnya kurang loh. Kalau kurang 2 jadi apa? Drung kerak. Patah semua di dalam. Karena apa? 2 yang belum dimasukin. Saudara, to maintain is far more difficult than just to create. Tapi engkau mengatakan Allah mencipta, sesudah itu Allah berhenti bekerja. No, the God who create is also the God who maintain and who repair, who resurrects, who heal. Healing power, healing authority. Itu penting sekali. Kalau kita cuma bisa merusak orang lain, tidak bisa mengembalikan. Banyak orang dikecewakan oleh pimpin gereja dan keluar dari gereja, tidak mau balik lagi. Kita perlu ada orang yang mengerti itu, lalu berjiwa gembala untuk kembalikan, untuk maintain. Orang yang dari kecil selalu dianiaya oleh papa mamanya, sudah jadi besar aneh. Engkau jangan lihat anehnya, engkau lihat kasihannya. Orang yang dari kecil itu miskin, sudah besar sangat pentingkan uang. Engkau jangan lihat ini rakusnya. Engkau mesti lihat ketidaksecure-nya. Those people who are not secure because they need something to heal them. Coba belajar melihat kelemahan orang lain dan perlu disembuhkan. Belajar kesulitan orang lain, kukwainya orang lain dan perlu dibantu. My father works until today, me too. Saya tahu ini orang kurang ajar, tapi aku tetap menyembuhkan. Meskipun hari Sabat aku tetap melakukan. Karena apa? Hari Sabat bukan hari berhenti. Hari mulai untuk maintenance. Mulai untuk mensupport. Mulai untuk membawa manusia kembali kepada yang benar. Saudara-saudara, mau menghakimi orang gampang. Ini udah beres, udah beres. Saya lihat orang gini mau muntah. Kenapa? Karena mah saya sakit. Bukan mukanya jelek, lu yang sakit mah keras. Kenapa orang yang tak karu-karuan tidak bisa dicintai? Memang tidak gampang. Patong ngomong sih gampang. Saya jujur ya. Saya pernah mengajar sekolah minggu. Tapi orang duduk di situ mukanya melotot. Tak karu-karuan. Ini daging kelebihan 0,5 kilo di luar. Wah tak karu-karuan. Sini putih, sini hitam, sini daging keluar. Kayak dendeng nempel. Waktu saya cerita-cerita lihat anak lucu-lucu seneng sampai lihat dia, wah mati gua. Hatinya gak bisa terima. Akhirnya saya mengambil keputusan cerita sampai habis dan lihat dia. Waktu saya pulang Roh Kudus berkata, jadi dia gak usah dicintai. Dia harus dibosan. Ampuni aku Pak. Aku lihat itu bisa gila loh. Kenapa lihat isu gila? Karena iu kurang cinta kasih. Nah kalau engkau menemukan orang yang tidak bisa dicintai, tidak layak dicintai, masih bisa mencintai enggak? Masih ada jiwa gembala? Yesus melihat orang ini orang kurang ajar. Besok akan mengadukan saya, akan membuat sulit saya. Dan hari ini saya menyembuhkan untuk mengkoreksi orang Yahudi. Hari Sabat bukan hari berhenti kerja. Hari untuk maintenance. Healing power, healing day, healing occasion. Dan ini kalau ini ngerti, seluruh hidup akan berubah. Nah, itu konsep, itu tugas saya. Merubah konsep zaman. Merubah konsep yang salah. Yesus mau merubah mereka. Mereka mau dirubah? Enggak. Mereka mau apa? Mau cari kesalahan Yesus. Lalu bakukan Yesus. Bakukan Yesus. Jadi Yesus pada waktu hidup di dunia sulitnya luar biasa. Dia kalau tidak kerjakan, tak mungkin ada perubahan. Dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Dari konsep yang salah menjadi konsep. Tak mungkin. Kalau dia melontarkan itu, langsung dia kebentur dengan peso, dengan paku, dengan batu. Dan dia harus mati. Dia tetap memilih untuk dirugikan. Tetap pilih untuk mati. Tapi tidak boleh dia tidak kerjakan. Maka Yesus akhirnya menyembuhkan. Lalu memberikan pertuturan. Lalu biar dia tuduh dia. Biar Yesus dijual. Dikhianati oleh orang itu.
Dan dia mengatakan, I still do it. My Father works until today. Me too. Kalimat itu mengakibatkan 3 tuduhan. Engkau melanggar hari Sabat. Engkau menyebut Allah Bapamu. Dan engkau mempersamakan diri dengan Sang Allah. Siapa kamu? Kamu orang Nazaret. Kamu orang Galilea. Kamu manusia biasa. Berani betul engkau mempersamakan diri dengan Allah Sang Pencipta. Berani dulu engkau menganggap Allah itu Bapakmu. Engkau kurang ajar. Jadi orang Yahudi bukan saja tidak mau dirubah konsepnya. Mereka terus pegang kepada konsep mereka yang kaku. Lalu terus dari situ menemukan kesalahan Yesus. Dari menemukan kesalahan Yesus mereka merencanakan membunuh dia. Sehingga setelah pasal 5 tidak ada lagi jalan kembali. No return, only one direction, only one possibility, going to be crucified. Saudara-saudara, maka orang di dalam zaman Yesus tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus juga tidak membuka hati mereka untuk mengerti. Sangat sedih. Selanjutnya kita khotbah lagi tentang bagian ini. Hal yang lebih sedih akan kita baca. Tapi ini adalah catatan Yesus di dunia. Saudara-saudara, dalam pasal 5 saya mengharapkan kita makin dengar, makin mengerti kesusahan Yesus. Dan makin mencerminkan kelemahan kita. Makin sadar berapa kurang ajar kita kepada Tuhan. Melalui cermin pasal 5 kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau begitu baik. Kirim Yesus ke dunia dengan penuh cinta kasih dan rela difitnah, disalah mengerti, diumpat dan akhirnya dibunuh di atas kayu salib. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memberi pencerahan kepada kami, memberi kesadaran kepada kami, memberikan perubahan konsep pada kami yang lemah, yang angkuh, yang selalu merasa diri sudah mengerti dan jauh daripada kebenaran-Mu. Ampuni dosa kami. Dengar doa kami. Robalah kami menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.